Jibihima ala salasati awjuhin. Berbeda pendapat kata Imam Nawawi, ulama-ulama di dalam mazhab Syafi'i terkait dengan hukum mengangkat tangan ketika berdoa pada saat qunut. Apakah tangannya diangkat seperti ini, seperti berdoa biasa, atau tidak? Begitu juga selesai berdoa, apakah muka ini diusap atau tidak ketika qunut subuh. Ini masih di bab qunut subuh. Atau kalau ada qunut sholat witir juga sama. Apakah angkat tangannya ketika berdoa begini, dia nanti selesai mengusap muka dengan tangan itu atau tidak? Ada 3 pendapat kata Imam Nawawi terkait dengan bagaimana posisi tangan di saat membaca doa qunut. As-sahuha, pendapat yang paling sahih adalah annahu yustahabbu raf'uha wa la yamsahul wajha. Dianjurkan mengangkat tangan sebagaimana biasa kita berdoa, ini pendapat yang paling sahih, dan tidak perlu mengusap muka selesai membaca doa qunut. Berarti hanya angkat tangan saja. Jadi tidak dianjurkan mengusap mukanya. Ini pendapat yang pertama, dan menurut Imam Nawawi inilah pendapat yang paling ashab. Kemudian wasani, pendapat kedua, yarfa'u wa yamsahu. Nah, yang kedua mengatakan angkat dan selesai doanya usap mukanya dengan tangannya tersebut. Jadi dengan kedua tangan yang ini pendapat yang kedua. Berarti pendapat kedua ini nomor 2 urutannya sesuai dengan urutannya. Yang paling kuat yang pertama, yang kedua boleh juga dipakai. Artinya kalau ada menggunakan cara itu yang tidak perlu disalahkan, karena memang ada sebagian ulama menganjurkan setelah berdoa mengusap muka. Kemudian wasalisu, pendapat yang ketiga, la yamsahu wa la yarfa'u. Nah, pendapat ketiga itu tidak mengangkat tangan, tidak juga mengusap. Berarti kalau yang belum qunut dan tidak mengangkat tangan, nah itu berarti ikut pendapat yang ketiga atau ngarang-ngarang. Tapi sekarang sudah dapat ilmunya kan? Sudah dapat ilmunya, jangan ngarang-ngarang lagi. Katanya Imam Nawawi itu memang salah satu pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Nah, tentu masing-masing punya dalilnya. Nanti di bab doa dijelaskan dalilnya. Apakah mengangkat tangan itu dianjurkan atau tidak dianjurkan. Sekarang yang penting tahu dulu bahwa hukumnya kalau berdoa, terutama doa qunut ketika sholat itu, mengangkat tangan itu dianjurkan, tetapi tidak dianjurkan mengusap muka. Jadi cukup angkat tangan saja, setelah itu langsung diturunkan sebagaimana biasa. Nah, kalau ada nanti dilihat supaya tidak saling menyalahkan, supaya kita tidak saling menyalahkan. Kalau ada yang kita lihat dia mengangkat dan mengusap muka, jangan disalahkan juga, karena itu adalah satu wajah, satu pendapat dalam mazhab Syafi'i ada seperti itu. Dan kalau nanti ditemukan ada orang qunut tapi tidak mengangkat tangan, tidak juga mengusap muka, maka itu berarti dia mengikut pendapat yang ketiga. Sehingga ya silakan, kalau dia ikut yang pertama aja, nomor 1. Biasanya, jadi cara menurut ulama-ulama itu biasanya yang pertama disebut itu yang paling kuat dalilnya, yang paling kuat argumentasinya. Ya, makanya disebut oleh Imam Nawawi yang paling ashab adalah pendapat yang mengatakan mengangkat tapi tidak mengusap. Ya, wallahu a'lam. Wattafaqu ala annahu la yamsahu gharal wajhi min as-sadri wa nahwi. Nah, ini kalau belum melihat ada orang mengusap dada selesai berdoa, nah itu tidak ada pendapat yang diikuti, ngarang-ngarang. Itu berarti dia ngarang-ngarang. Tidak ada pendapat di dalam pendapat ulama mengatakan setelah berdoa angkat tangan
usap. Yang diusap muka saja. Jadi muka saja. Kalau usap dada misalnya atau stoknya selain muka, itu kata Imam Nawawi tidak ada yang menganjurkan seperti itu. Balqalu dzalika makruh, bahkan mereka berpendapat itu makruh. Ya, karena tidak ada contoh, tidak ada yang suka, tidak dianjurkan. Nah, ini terkait dengan masalah posisi tangan ketika berdoa, terutama ini menyangkut doa kunut karena memang kemarin bab doa kunut. Nah, kemudian bagaimana cara membaca doa kunutnya? Doa kunut yang sudah kemarin disebutkan, ada riwayat dari Sayyidina Ali, ada riwayat dari Sayyidina Umar. Nah, itu yang biasa kita baca, yang riwayat Al-Husain dari kakek beliau, Sayyidina Husain, yang itu diperkuat oleh Imam Ali. Nah, itu yang biasa kita pakai. Allahumma ini iman hadai wa ini iman afaid lahir. Nah, adapun yang doa yang dipakai Sayyidina Umar itu ada apa ya, jarang kita baca, namanya yang belum ada ulang dibaca lagi. Kalau mau dihafal silahkan. Itu dua-duanya adalah dipakai oleh sahabat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk doa. Tapi kemudian Imam Nawawi memberi catatan doa kunut itu doa apa saja boleh jadi doa, termasuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau anak-anak kita tidak hafal doa kunutnya, suruh baca itu aja. Yang penting dia terbiasa kunut, terutama kunut subuh, supaya dia tahu bagaimana cara melaksanakan sholat subuhnya, sekalipun itu sunat dan tidak merupakan rukun, tetapi tentu karena sunat ini menjadi sunat yang sangat penting untuk dilaksanakan, untuk lebih menyempurnakan ibadah kita dan latih. Nah, kalau mungkin doa kunut yang biasa dibaca itu masih terlalu sulit di anak-anak kita, ya suruh sementara membaca dulu Rabbana atina fid dunya hasanah yang biasa-biasa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang penting berdoa, yang penting berdoa, dan itu dilakukan setelah kita selesai membaca doa iqtidah. Kemarin sudah disebutkan juga oleh Imam Malik itu selesai rukuk. Sebelum rukuk. Jadi sebelum rukuk di situ dia kunut kalau mazhab Maliki. Nah, tapi karena kita mazhabnya mazhab Syafi'i, umumnya di Indonesia bermazhab Syafi'i, maka kunutnya dilaksanakan setelah selesai membaca doa iqtidah. Setelah kita mengatakan Rabbana lakal hamdu, baru kemudian kita berdoa. Jadi menjelang sujud. Tapi kalau Imam Malik atau mazhab Maliki, kunutnya adalah sebelum rukuk, sebelum turun. Jadi selesai baca surah atau baca ayat, nah berhenti sejenak untuk membaca doa kunut. Nah, dan mereka termasuk yang tidak angkat tangan kalau berdoa. Jadi ya seorang termasuk tidak bersendatang. Jadi kalau sholat mereka irsal, rata-rata mazhab Maliki menggunakan cara irsal. Jadi enggak tangannya, tapi mulur aja biasa. Kalau sudah bersendakap karena sudah geliran. Yaitu mazhab fikih itu ya begitu. Jadi enggak, tapi bukan berjarak-jarak, dia serius. Jadi serius itu pendapatnya. Kenapa Rasulullah pernah begini? Katanya karena beliau sedang kedinginan. Jadi bukan bagian dari aktivitas sholat menurut mereka, bukan bagian dari sholat, tapi secara refleks karena musim dingin jadi Nabi begini. Nah, kalau mazhab Syafi'i menyatakan itulah sunat.
Jadi apapun yang dilakukan Nabi di dalam sholatnya, kalau tidak terus menerus, kadang-kadang begini, kadang-kadang enggak, maka itu menunjukkan dia sunnah. Jadi kayak begitu caranya memahami mazhab Syafi'i. Sehingga ya sunnah bersendapat, sunnah mengangkat tangan. Nah, tapi tadi disebutkan mengusap wajah tidak dianjurkan untuk doa kunut. Nanti kalau doa di luar sholat itu yang mengusap wajah itu yang dikeluarkan. Kalau yang di luar sholat. Tapi karena ini di dalam sholat dan sholatnya belum selesai, makanya ya jangan bisa buka dulu. Kapan bisa buka? Nanti selesai sholat baru bisa bukanya tanda selesai. Nah nanti bab udah bab salam ya belum, bab salam ini kan baru bab doa. Nanti bab salam baru nanti dijelasin. Nah kemudian balqalu dzalika makruh. Jadi makruh kalau mengusap selain wajah. Kalau mengusap wajah ada pendapat. Nah yang pertama sekalipun tidak menganjurkan, tapi ada pendapat kedua menganjur. Nah bagaimana kemudian cara membacanya? Wa amal jahru bil qunuti wal israr bihi faqala ashabuna ikana musalli munfaridatan asarra bihi. Nah adapun kalau jahar atau sir membaca doa qunut itu dengan suara diperdengarkan atau cukup didengar sendiri bacanya, maka imam di dalam mazhab Syafi'i berpendapat ikana musalli munfaridatan, kalau sholat sendirian asar wabihi, maka yang perlu bacanya sir, berarti cukup didengar sendiri saja. Tetap angkat tangannya tapi bacanya sir. Sir itu berarti didengar sendiri saja. Kalau jahar itu diperdengarkan ke orang, jadi paling tidak orang di dekat kita itu dengar. Tapi itu jahar sudah status. Tapi kalau hanya didengar sendiri, ini kalau telinga kita normal ya. Kalau telinga normal, karena kadang-kadang sekalipun orang udah besar suaranya, kalau telinga kita sedang tidak normal kan tidak ada. Maka ukuran jahar, yang namanya jahar itu kalau udah didengar oleh orang lain, itu berarti bacaannya jahar. Tapi kalau hanya didengar sendiri, tapi tetap baca, bukan. Kalau itu tidak baca namanya. Yang namanya membaca, setiap hurufnya, alat ucapnya tetap. Jadi sama seperti ketika kita baca Fatihah, ucap takbir itu harus dibaca. Takbiratul ihram semua kita wajib. Cuman bedanya kita dengan imam adalah imam jahar, suaranya diperdengarkan, sedangkan kalau makmum didengar sendiri saja. Jadi jangan tidak diucapin. Karena kadang-kadang orang dikira takbir itu mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu bukan takbir. Yang takbir adalah ucapan atau bacaan Allahu Akbar. Sehingga dibaca. Doa qunutnya juga begitu dibaca. Kalau kita sendirian atau nah itu pendapat yang sahih. Wa in kana imaman, tetapi kalau yang sholat itu jadi imam, jahara ala madhab, maka dianjurkan dia menjaharkan. Jadi dianjurkan dia mengeraskan bacaan doa qunutnya. Alal madhab sahih muhtar, dan inilah madhab Syafi'i yang sahih yang dipergunakan di dalam agama. Alladzi dzahaba ilaihi al-aktsaru, dan ini menjadi pendapat sebagian besar mayoritas ulama. Wasani, nah pendapat kedua berarti ini pendapat yang tidak kuat. Apa pendapat yang kedua? Annahu yusir kasair da'wat itu salat, disirkan termasuk imam. Jadi kalau sir berarti semua baca, makmum
membaca doa kunut sendiri, imam juga baca doa kunut sendiri, seperti kita membaca doa-doa di dalam sholat. Kayak ruku kan subhanarabbiyal azim, ini kan sir. Nanti sujud juga begitu sir. Nah, doa kunut juga kayak itu. Ini menurut pendapat yang kedua. Nah, maka kalau yang kedua ini pendapat dhaif, jangan dipakai, tapi sebagai ilmu saja. Sebagai ilmu saja. Jadi nanti kalau jadi imam tetap pakai pendapat yang pertama ya, yang membacanya secara jahran. Dan itu pendapat mayoritas ulama. Tidak hanya di dalam mazhab Syafi'i, semua ulama yang menganjurkan kunut, baik itu kunut subuh, kunut nazilah, itu caranya sama. Kalau jadi imam dijaharkan, kalau jadi imam dikeraskan suaranya. Kalau makmum maka posisinya wa amal makmum fa illam yajharil imam qanata sirran basair jam. Kalau imam kita ternyata dia membaca sir, padahal kan anjurannya imamnya keras, harus keras, tapi ternyata imam kita mungkin pendapatnya lain, dia ikut pendapat yang lemah itu, misalnya dia sir, dia tidak keras baca doa kunut, maka kita sebagai makmum apa yang harus dilakukan? Baca juga kunutnya. Berarti kita makmum tidak hanya diam, tetapi ikut membaca, sama-sama membaca. Nah ini kalau imamnya membacanya sir, tidak keras suaranya. Nah berlaku juga bacaan itu fa'innahu yuwafiqu bihal imam sirran. Jadi kita sama kayak imam sir bacanya. Wa in jahara imam bil kunuti, tetapi kalau imamnya jahar, fa in kana al-makmum yasma'u, kalau imamnya mendengar bacaan imamnya, doa kunut imamnya, ammana ala du'aihi. Tugas makmum adalah mengaminkan, ya seperti yang sudah biasa kita lakukan. Jadi memang kita baca imam berdoa kita amin, amin, amin. Wasyarakahu fi sana'i fi akhirih, tetapi pada waktu dia membaca penutup, karena penutup itu bukan doa, tidak berisi permohonan, tapi itu puji-pujian kepada Allah, maka kalau itu pelungguh juga baca itu. Jadi makanya di doa kunut itu kan Allah kita fa innaka taqdi wa la yuqda alaih fa innahu la yazidu pelupa hafalan kelas. Nah kita sholat berlupa. Nah jadi doa ujung kunut itu yang tidak isinya doa, tapi itu ikrar, pernyataan kita terhadap Allah, pujian kita kepada Allah. Nah maka itu kita sama-sama bacanya. Itulah sebabnya imam juga membacanya sir aja, tidak perlu jahar. Jadi yang jahar itu hanya di doanya saja, permohonannya. Termasuk di salawatnya nanti sir, sama-sama sir, karena itu untuk dibaca oleh semua. Jadi imam sama-sama membacanya. Jadi jangan dijaharkan, bukan jangan, maksudnya lebih bagus sir. Kalaupun dijaharkan ya tidak apa-apa, jangan dianggap masalah. Tetapi sebenarnya lebih cocok dibaca secara sir, lebih cocok dibaca secara sir. Nah, wa in kana la yasma'u qanata sirran, tetapi kalau misalnya karena pelungguh jauh tempatnya, posisinya, sehingga tidak kedengaran suara imam yang kunut, nah maka kalau dalam kondisi itu pelungguh juga baca seperti sekalipun imam sudah mengeraskan suara, tapi karena tidak kedengaran, tidak jelas misalnya suara imamnya, maka pelungguh baca sendiri. Pelungguh baca sendiri. Itu caranya. Kalau seandainya pelungguh kebetulan berada agak jauh dari imam. Wakila yu'amin. Nah sebagian pendapat mengatakan diaminkan sekalipun tidak dengar.
diaminkan saja sekalipun tidak. Nah maka kalau peluru kebetulan tidak hafal doa kunutnya, ya sudah amin aja dari jauh. Amin saja. Nah, jadi ada solusinya bagi yang tidak hafal jika berjamaah. Kalau tidak dengar imamnya ya tetap bisa kunut dengan cara mengaminkan. Tapi kalau pelunggu itu tidak kunut subuhnya, pelunggu tidak kunut, karena menurut keyakinan pelunggu kunut itu bid'ah misalnya. Ya misalnya, nah, maka pelunggu tetap wajib mengikuti imam, tidak boleh rukuk duluan, tidak boleh sujud duluan, harus tetap menunggu. Jadi nanti posisi pelunggu itu i'tidal yang diperpanjang. Jadi tidaknya doa tidaknya dibaca, diperpanjang, jangan ngomong itu dalam hati. Nah itulah cara kita hidup sehari-hari. Kalau berbeda pendapat tetap harus saling menghormati. Tak perlu kita saling merendahkan, saling menyalahkan, karena masing-masing punya ikutan. Yang mengatakan tidak ada kunut subuh ada imamnya, ya ada imamnya dan ada dalilnya. Karena Nabi SAW menurut mereka tidak kunut subuh. Kalaupun hadis kunut subuh itu menurut mereka hadis dhaif. Kalaupun diterima kata mereka itu ada sebabnya. Mereka ada sebab, ada peristiwa yang terjadi, itulah penyebab Nabi kunut. Jadi kunutnya kunut nazilah. Tapi mazhab Syafi'i dan yang sependapat dengan mazhab Syafi'i itu mengatakan tidak begitu. Hadis menyatakan perawinya, hadis itu perawinya Nabi kunut sampai akhir hayatnya. Sampai akhir hayat, berarti bukan karena masalah terjadi sesuatu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, hadis itu sekalipun dalam riwayat tertentu dia dhaif, tapi karena tidak satu turuknya, tidak satu jalurnya, sehingga itu bisa saling menguatkan. Nah hasil ini perbedaan pendapat yang perlu harus ya saling menghargai, saling menghormati. Nah makanya di dalam sholatnya pun ketika imam kita tidak kunut, dia kunut sudah. Kan imamnya tidak kunut, kan kita wajib ikut imam. Jadi kalau imam kita tidak kunut, ya kita ikut langsung sujud. Jadi digoh dulu. Karena itu termasuk ya sekalipun tidak batal kalau ini, karena ini doa. Karena ini doa. Yang membatalkan itu kalau digerak kita berbeda dengan. Kalau digerak yang perlu berbeda, misalnya imam kita duduk, perlu berdiri. Nah baru itu batal sholat kita. Maksudnya misalnya imam kita tidak tahiyat, dia duduk tahiyat pertama, entah dia lupa atau apa, pokoknya dia tidak duduk tahiyat pertama, langsung berdiri. Terus penunggu diam aja duduk, nah itu menyalahi imam. Bisa dicoret penunggu sebagai makmum. Artinya penunggu tidak sah jadi makmum. Kalau mau pisah ya silahkan pisah, tapi ini tidak ngaku pisah, ngakunya berjamaah, tapi tidak ikut imam, maka itu disalahkan. Tidak sah sholatnya karena menyalahi geraknya. Nah tapi kalau bacaan kayak ini, doa kunut kan kunut itu doa, bukan gerak, doa yang dibaca. Nah maka kalau seandainya pelunggu baca doa kunutnya cepat-cepat misalnya, tidak dihitung pelunggu menyalahi imam. Karena itu di bab doa, di bab bacaan lisan. Jadi kalau bacaan lisan, kalau kita berbeda dengan imam itu tidak dianggap membatalkan jamaah. Karena
itu sifatnya tidak terlihat secara nyata perbedaannya. Jadi berbeda pun tidak boleh nyata kalau dengan kalau nyata bedanya kita kata. Nah, di sini di dalam bab kunut misalnya kalau imam kita tidak kunut, lebih bagus kita tidak kunut, langsung aja itu imam kita. Nah, seperti itulah cara sholat mengajari kita, mendidik kita. Kalau kebetulan di antara kita ada perbedaan, selama perbedaan itu masih sifatnya kuliah, hal-hal yang menyangkut masalah-masalah kecil yang tidak pokok di dalam ibadah, maka kita harus tetap saling menghormati, saling menghargai. Sehingga di dalam bab berjamaah tetap utuh jamaah kita, sekalipun dalam hal-hal tertentu ada perbedaan. Kemudian wa amma ghairu subhi. Nah, bagaimana dengan kunut selain subuh? Idza qanata fiha haitsu naqulu bihi fa kana jahiyatan wa hiyal maghrib wal isya'u wa yamassubi ala ma taqaddam wa kana zuhran aw asran fa qila yusirru fiha bil qunuti wa qila innaha kasubhi. Nah, kalau kunut selain subuh berarti ini kunut nazilah. Kalau kunut nazilah itu dilakukan di semua sholat 5 waktu, sehingga ada kalanya di sholat yang jahar, misalnya ini terjadi bencana umat Islam. Nah, kemudian oleh imam diajak kita kunut 5 waktu. 5 waktu itu diajak kita kunut. Jadi mulai besok misalnya diumumkan di masjid karena ada peristiwa A, B, C yang umat Islam, mari kita sama-sama melaksanakan kunut nazilah. Yang kunut nazilah direncanakan sepanjang sholat itu misalnya. Nah, maka berarti kunutnya nanti ada yang sir, ada yang jahar. Kalau sholatnya sholat jahar, kunutnya jahar kayak subuh. Tapi kalau sholatnya sholat sir kayak sholat asar, sholat zuhur, maka kunutnya juga sir, mengikuti bacaan sholatnya. Nah, itu kata Imam Nawawi. Nah, sebagian pendapat, tapi ini kalau pun mengatakan sama kayak subuh, berarti jahar sama. Jadi kunut nazilah itu jahar, sekalipun di sholat subuh maupun sholat asar. Tapi kalau yang pendapat yang kuat, ikutin jenis sholatnya. Kalau sholatnya sholat yang dikeraskan suara imam membaca Fatihah, membaca suratnya, maka dia jaharkan juga doa kunutnya seperti subuh, maghrib, isya. Jadi kalau kunut isya kayak kunut tarawih, kalau di Ramadan kita di surat zikir kan juga, terutama di 16 terakhir atau 15 terakhir. Nah, itu kita kunut jahar kan. Kenapa jahar? Karena sholatnya sholat malam. Jadi sholat malam itu anjurannya dijaharkan, sekalipun itu sholat sunnah. Nah, jadi pelunggu kalau sholat sunnah tahajud, kalau malam tahajud yang malam. Kalau sholat malam maka pelunggu dianjurkan jahar, kerasin suaranya, sekalipun sendirian di rumah. Tapi kalau kita di masjid ya jangan berlomba-lomba, ya disesuaikan aja, sesuaikan situasi. Nah, nanti kalau misalnya kunut di sholat sunnah itu dan terlalu witir itu, nah pelunggu dianjurkan jahar, karena sholat witir itu sholat malam yang kita disunnahkan untuk membaca Fatihah suratnya dengan suara keras. Wallahu a'lam. Wal hadits sahih fi kunuti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladziina
qatalul qurra'a bidikri ma'natin yaktadi zahiruhul jahra fil qunut bi jami' sholawat. Nah, Imam Nawawi memberikan catatan hadis yang sahih yang meriwayatkan tentang kunutnya Rasulullah SAW. Kali ini kunut nazilah karena terjadinya pembunuhan Al-Qurra. Jadi pernah dalam satu waktu orang-orang Yahudi itu membunuh penghafal yang penghafal dari kalangan sahabat, dibunuh di Bi'r Ma'unah, di sumur namanya Sumur Ma'unah. Nah, itu cerita itulah yang jadi dalil kita untuk kunut nazilah. Kalau ada peristiwa-peristiwa yang menimpa umat Islam, kita dianjurkan untuk kunut nazilah. Nah, kunut nazilah itu dilakukan oleh Nabi kalau menurut zahir hadis ini adalah dengan jahat, suara keras. Nah, itulah dasarnya sehingga ada pula tadi mengatakan jahar semuanya kayak subuh. Kunut, pokoknya kunut jahat seperti dilakukan pada saat sholat subuh. Kenapa begitu? Karena riwayat yang menceritakan tentang kunut nazilahnya Nabi itu dilakukan secara jahat, dilakukan secara keras suaranya oleh Rasulullah SAW, hingga itu menjadi dalilnya yang mengatakan bahwa kunut itu dianjurkan sehar seluruhnya. Wallahu a'lam. Nanti baru tasyahud salat. Ya, terima kasih Tuan Guru, menarik sekali kajian pada hari ini. Saya pikir pantas ada Tuan Guru mengatakan kalau nggak bisa beli buku ini jual rumah berarti. Ini tadi mohon pencerahan Tuan Guru itu. Kita disuruh jual rumah untuk beli buku ini gitu. Nah, ya, tapi pertanyaan saya tadi disinggung adalah kalau imamnya tidak doa kunut, sebaiknya kita juga tidak doa kunut. Nah, sementara ada beberapa Tuan Guru mengatakan ya, kalau imamnya tidak doa kunut, ya kita doa kunut sendiri aja, khususnya di Mekah. Di Mekah Madinah kan nggak ada doa kunut. Namun pencerahan Tuan. Terima kasih. Ya, pada prinsipnya kalau berjamaah, aturan dalam berjamaah yang paling bagus itu adalah makmum nuntut imam. Makmum itu tugasnya adalah ruku imam, kita ruku, sujud imam, kita sujud. Ngapain aja imam sepanjang itu adalah gerak sholat, kita makmum tugasnya wajib ikut. Maka ketika imam itu misalnya sholat sujud, begitu dia tidak langsung sujud, jadi berarti dia tidak membaca doa kunut, ya maka tidak ada alasan kita bertahan, karena anjurannya sebagai makmum harus ikut imam. Jadi tetap lebih afdal, tetap dia lebih afdal mengikuti imam kita. Ya sekalipun itu tidak sampai membatalkan jamaah kita, karena itu berupa doa. Jadi kalau udah jelas imam kita tidak kunut, ya ikut aja. Nanti semuanya tanggungan imam, servis imam. Jadi kita sebagai makmum ittiba tugasnya. Jadi perbandingannya begini, ittiba itu hukumnya wajib, membaca kunut hukumnya sunnah. Maka taat ittibanya artinya konsisten dengan ittibanya, nggak telat-telat. Sekalipun itu gara-gara melakukan doa kunut, itu tetap lebih bagus. Makanya aturan berjamaah yang baik itu, yang afdal itu, begitu imam kita selesai dengan pemandunya Allahu Akbar, maka kita langsung ikut gerak. Begitu sami Allahu liman hamidah selesai, ya jangan sedang. Selesai sami Allahu liman hamidah, kita langsung bangun. Begitu seluruh. Jadi paling bagus cara sholat ya
itu menunjukkan kita itu benar-benar ikut imam kita. Jadi ada abot-abot menurut imam bengkeng-bengkeng. Ya sekalipun itu untungnya tidak batal. Jadi maksud dia kan kita ngejar pahala sunnah. Padahal ada yang lebih pokok, nguntit imam. Jadi artinya begitu imam selesai memandai itu lebih afdol cara itu daripada kita telat-telat. Makanya misalnya Subhana Rabbiyal Azim baru sekali imam sudah sallallahu liman hamidah, ya sudah sekali aja. Jangan paksakan 2-3 kali. Kalau imamnya sudah bangun kembali bangun, lebih bagus sudah memilih sekalipun hanya sekali. Jadi itu perbandingannya, sehingga karena 23 sunat ya kita ikut saja. Imam kita tidak sujud sahwi, ya jangan sujud sahwi. Ya jangan sujud sahwi, batal tapi kalau begitu ya. Karena ini terlalu gerak. Jadi kalau gerak tanpa kita beda, sudah tidak bisa ditoleransi. Itu perbedaannya nyata. Maka dilarang ada perbedaan nyata kita dengan ini. Kalau bacaan karena tidak nyata, karena dia berupa bacaan yang tidak kelihatan, itu yang buatnya diberi uzur. Kalau seandainya kita ada perbedaan dalam hal ada pertanyaan tadi tentang nazilah, tentang qunut nazilah, misalnya kejadian luar biasa yang pada penjelasan tadi. Nah sekarang terjadi kejadian luar biasa yaitu perang Palestina yang terbunuh sampai 40.000 lebih. Tapi kita tidak pernah ada yang melakukan qunut nazilah. Kami belum menjumpai itu satu. Yang kedua, kami menjumpai beberapa tempat yaitu sholat duha, terutama pada anak-anak itu di sekolah-sekolah. Mereka melakukan sholat duha itu secara berjamaah. Apakah boleh diperlukan? ya, pertama tentang qunut nazilah untuk perang Palestina Israel. Ya imamnya yang harus tanya imamnya kenapa kita nggak qunut nazilah, kenapa nggak diajak qunut nazilah. Ya karena itu memang tergantung Pak imam. Jadi semua yang kita lakukan di dalam sholat yang sunat-sunat yang dianjurkan sebenarnya dianjurkan, karena itu kan sudah masuk akal dari bencana besar buat umat Islam. Hanya saja saya juga nggak tahu kenapa kita ada ya sudah masing-masing aja. Artinya pelulu sendiri-sendiri di rumah ketika sholat sunat. Kan ini qunut nazilah enggak ada sholat wajib posisinya. Pokoknya perlu sholat qunut untuk doakan yang buka bencana, dan itu tidak harus perang ya, dan alam juga pada umat Islam itu juga kita dianjurkan untuk ikut merasakan ikut beri dukungan sekalipun hanya sekedar sebagai wujud persaudaraan dan solidaritas kita kepada sesama. Kadang tak berpikiran kita jangan kirim macam-macam. Dan mungkin boleh jadi juga imam-imam itu khawatir karena tidak biasa, nanti kaget kan. Ya, tiba-tiba imam duduk terus jamaah saling ingat dulu, sehingga masih butuh ya, disosialisasi dulu. Makanya kalau mau qunut nazilah terutama ya yang tidak biasa itu diumumkan dulu sebelum sholat. Jadi imamnya mengumumkan jamaah sekalian, nanti kita akan sholat isya berjamaah misalnya, dan kita melaksanakan qunut nazilah supaya tidak terjadi
apa ini bertanya-tanya dalam pikiran karena tak terbiasa. Allah. Sholat duha berjamaah. Pada prinsipnya sholat sunat yang dianjurkan berjamaah itu sudah karuan. Ya, ada sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat Istisqa. Nah, di luar itu tidak ada anjuran untuk dilakukan secara berjamaah. Nah, pertanyaannya tadi, bolehkah berjamaah pada sholat yang tidak ada anjurannya untuk berjamaah? Nah, kalau berdasarkan riwayat yang lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahajud lah. Nah, itu ada riwayat yang sahabat Abbas, dan juga ada yang riwayat dari yang lain itu ikut dia mengikuti Nabi sholat berjamaah. Nah, memang tidak dikatakan berjamaah ya. Saya ikut sholat bersama dengan Rasulullah SAW. Di bersama itu bagian memaknainya berjamaah, sehingga pada sholat sunat yang tidak ada anjuran secara khususnya berjamaah, itu ada yang membolehkan aja, berarti tidak ada nilai tambah, membolehkan, jadi tidak ada nilai tambahnya. Tidak kayak sholat berjamaah yang memang dianjurkan berjamaah, itu ya ada nilai tambahnya, ada nilai tambahnya kita berjamaah. Bagaimana sholat fardu kalau berjamaah 27 derajat ya, tapi kalau sholat sunat ya mungkin tidak sampai 27 derajat. Yang jelas itu karena ada anjuran, maka artinya lebih afdol dilakukan secara berjamaah. Yang tidak ada anjurannya dibolehkan untuk dilakukan berjamaah, apalagi kalau memang ada tujuan pembelajaran. Nah, anak-anak kita di sekolah kan memang perlu dibiasakan, perlu dilatih, perlu dididik, sehingga guru-gurunya di sekolah mengajak mereka berjamaah sholat duha, tujuannya adalah untuk membiasakan. Jadi secara hukum tidak apa-apa dia berjamaah melakukannya, tetapi tidak memiliki nilai tambah. Tidak ada nilai tambahnya, jadi jangan disampaikan nanti bahwa sholat duha dianjurkan berjamaah. Tidak ada anjuran berjamaah sholat duha, tetapi tidak dilarang, artinya tidak batal, tidak apa, tetap terhitung sholatnya sholat duha, hanya saja ya tidak menambah nilai berjamaah, itu tidak menambah nilai. Tapi tadi karena ada tujuan baik juga dari guru-guru yang ada di sekolah, kayak nggak ada masalah. Wallahu a'lam. Ini beberapa hal yang bisa kita baca malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang tumbuh istiqomah dalam iman, dalam Islam sampai akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Allahumma fi wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup kajian ini dengan sama-sama melepaskan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu